Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari jawab salamnya, insya Allah ini hamba-hamba Allah yang pantas menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul iman an ta'lamana Allaha ma'aka itu makunta, rawahu Tirmizi. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Gak ada yang amin nih? Amin. Saya ulangi doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin. Kenapa? Ya kenapa? Ya karena seorang muslim mukmin yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslim mukmin yang baik hati, iman, ibadah dan akhlaknya, insya Allah muslim mukmin yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Betul? Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar? Alhamdulillah. Makin bersyukur? Alhamdulillah. Sudah tidak marah-marah lagi, rumah tangganya makin harmonis, pun putra-putrinya makin solih dan solihah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu saudaraku seiman, tema saya hari ini adalah yaitu ghayatus siyam. Ghayatus siyam artinya adalah target kita menjalankan saum Ramadan. Perlu diketahui, hadisnya jelas, berita pertamanya adalah berita gembira. Tapi hadis yang kedua, warning, peringatan berat bagi diri kita. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar. Iman yang benar yang bagaimana? Coba aku nak tanya pada jamaah sekalian, iman yang benar yang gimana? Nih bagi siapa yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umrah bayar sendiri. Ya. Iman yang benar yang bagaimana? Ayo pura-pura mikirin, jangan terlalu lama. Iman yang benar itu paling tidak seperti yang Allah terangkan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah dia tidak akan campur adukan keimanannya dengan kezaliman atau asyirku.
Maknanya iman yang benar terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekufuran. Dia lakukan saum Ramadan ini dengan iman yang benar. Wahtisaban ada yang memaknai dua. Wahtisaban itu artinya dengan mengharapkan rahmat ridha pahala Allah dan berdasarkan ilmu yang benar. Baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, baru akan diampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh orang yang ngejalanin saum itu. Makanya jamaah sekalian, PD itu haram hukumnya. Nggak boleh kita PD. Ya. PD itu haram hukumnya. Tahu PD? Percaya dukun gitu. Ya, percaya dukun haram hukumnya. Salatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang kedukun itu adalah orang, ya, dukun itu jangan sebut paranormal tapi sebutlah para tidak normal gitu ya. Makanya orang yang kedukun orang yang nggak normal. Itulah kira-kira. Baik jamaah sekalian, hadis yang kedua, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang menjalankan saum enggak dapat nilai dari kebaikan dari puasa saumnya, melainkan hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Lagi saum dia marah-marah. Maka siapa yang di bulan Ramadan ini kok dia masih suka marah, ini memang pemarah orangnya ini. Ada nggak kira-kira? Masya Allah. Tapi saya yakin insya Allah jamaah Masjid Al Husna ini insya Allah semuanya adalah hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Amin. Tiap malam sholat tarawih. Amin. Pagi hari sholat duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Ya. Insya Allah. Kelihatan kok ya, kalau lagi sadar insya Allah kelihatan banget baiknya. Amin ya. Artinya kita perlu sadar terus, begitu dong ya. Amin ya. Karena bulan Ramadannya adalah bulan kesadaran diri untuk pendekatan diri kita kepada Allah. Nah jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menjelaskan ketika sebelum turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu. Target yang pertama la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Orang Yahudi dan Nasrani itu melontarkan ucapan-ucapan yang goncangkan keimanan dan kejiwaan sebagian kaum muslimin. Kaum muslimin, itu agama kamu itu tidak benar. Agama yang dibawa oleh nabimu Nabi Muhammad itu tidak benar. Loh kok bisa? Kalau agamamu itu benar, pasti ada syariatnya saum, syariatnya puasa. Wong Nabi Adam saja berpuasa, Nabi Nuh berpuasa, Nabi Daud bahkan berpuasa. Mereka tahu itu. Nabi Ibrahim juga berpuasa, Nabi Musa, Nabi Isa juga berpuasa. Mana syariat puasa di kamu? Berarti tidak benar ini agama yang dibawa oleh nabimu itu. Ini cukup menggoncangkan. Iya juga ya. Apa tenan apa orang gitu kira-kira. Tapi begitu turun ayat ini tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Nabi gembira dia, bersuka cita. Ini yang ditunggu-tunggu. Senang sekali dengan turunnya ayat ini. Mereka bertakbir, mereka sujud syukur. Maka tahun pertama itu disikapi dengan gembira ria menjalankan saum Ramadan. Tahun yang kedua lebih senang lagi. Tahun yang ketiga datang kepada Rasulullah beberapa sahabat Nabi, kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita, kok hanya 1 bulan ya Rasul? Kenapa enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Jamaah sekalian, kira-kira di kita ada nggak nanya gitu? Halo, assalamualaikum. Jadi ada nggak yang tanya gitu? Nggak ada ya. Yang ada Ramadan ini diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap hari tiap malam dihitungin terus gitu. Alhamdulillah dapat 5, 7. Ini malam keberapa ini? Masya Allah, cepet banget jawabnya gitu. Artinya apa? Sahabat-sahabat Nabi itu ingin berlama-lama dengan Ramadan. Kalau bisa tadi minta 1 tahun coba. Neng setahun tenan kita ya kemeng betul itu. Tapi begitulah imannya sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka mereka itu pantas disebut ahli surga, dijamin surga. Kalau kita semoga menjadi penghuni surga. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka diridhai oleh Allah.
Kalau kita semoga diridhoi. Kalau mereka sudah jelas ahlu takwa, kalau kita semoga menjadi orang yang bertakwa. Begitu. Itu bedanya kita dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wong bertanyanya aja beda kok. Nih, contohnya sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ayul amal afdal?" Rasul, amal apa yang paling utama itu? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Summa ayu, lalu apa ya Rasul? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayu, lalu apa ya Rasul? Al jihadu fisabilillah. Coba tanyanya jelas sekali. Rasul, amal apa yang paling utama? Yaitu apa dijawab tadi? Salat tepat waktu, berbakti pada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Kalau kita tanyanya kan enggak. Ustadz mau nanya, Ustadz sebetulnya sholat subuh itu paling akhir jam berapa? Coba. Tanyanya paling akhir. Masya Allah ya. Loh, kenyataannya ada loh. Ngakunya muslim, ngakunya muslimah, dengar adzan kaget aja ada kok gitu ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, adzan. Gitu Masya Allah. Cuman gitu doang gitu. Masya Allah. Tapi insya Allah jamaah Ahlussunnah ini semuanya baik semua. Alhamdulillah. Enggak ada yang sholat duhur jam 1 yakin enggak ada. Ya enggak ada. Jam 2 banyak. Astagfirullahaladzim. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kembali kepada tentang ghayatus siyam. Jadi ternyata target kita menjalankan shaum Ramadan ini ada 3. Ya. Tapi sebelumnya ingat, kalau satu-satunya amal yang diterima oleh Rasulullah itu adalah perintah sholat. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Malaikat Jibril mengantarkan sampai langit ke-7 atau Sidratul Muntaha, kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, pergilah engkau menghadap Allah sendiri." Kenapa Jibril? Ya, karena Allah tidak lagi memberikan kekuatan kepadaku lebih. Aku hanya sampai di sini diberi kekuatan oleh Allah. Sehingga Rasulullah menghadap Allah sendiri. Itu perintah sholat. Tapi perintah saum beda lagi. Dalam hadis qudsi juga cukup dijelaskan, semua amalan-amalan ibadah anak Adam untuk mereka sendiri. Illa saum, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah untukku, dan aku sendiri yang memberikan langsung pahalanya. Makanya harus diingat, kebaikan, kemuliaan, keberkahan Ramadan ini harus kita ingat. Bagaimana tidak? Kenapa? Yang pertama, tadi amal ibadah ini khusus Allah sendiri yang memberikan pahalanya dan untuk Allah. Begitu itu menunjukkan saking utamanya ibadah saum. Ya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini menarik lagi, semua amalan kebaikan bukan hanya saum, tapi di bulan Ramadan ini semua amal kebaikan Ramadan, amalan apa saja dikaitkan bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kemarin sebelum Ramadan kita baca Al-Quran Alif Lam Mim. Rasul tidak katakan Alif Lam Mim itu satu huruf, tapi Alif sendiri, Lam sendiri, Mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Itu sebelum Ramadan. Begitu masuki Ramadan, beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan satu huruf mendapatkan yaitu 100 pahala kebaikan. Yang lain lagi mengatakan 1000, bahkan yang lain lagi mengatakan lebih dari itu. Ya, aku nak tanya pada jamaah sekalian. Jamaah sekalian ini termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, ngeliat Quran atau mindahin Quran? Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang ingin saya katakan gini, kalau kita di bulan Ramadan ini nggak bisa menghatamkan Al-Qur'an walaupun hanya sekali, yakin di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan, dan jangan-jangan orang ini seumur hidupnya belum pernah menghatamkan Al-Qur'an ini. Yakin itu? Ada yang baca Al-Qur'an itu kalau lagi susah tidur. Susah banget tidur. Begitu ambil Quran langsung A'udzubillah Alif Lam, bleksek langsung tidur gitu. Malam hari dia bangun terkejut, gimana nggak terkejut? Bukan Al-Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia. Coba Masya Allah. Masya Allah. Nah jamaah sekalian, jadi minta kekuatan kepada Allah. Semua ibadah itu kita sholat, zikir, baca Al-Quran, sedekah, saum, semua ini adalah kekuatan pertolongan dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya, tanpa kekuatan pertolongan Allah nggak bisa. Makanya jangan pernah kita sombong. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kemudian pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka
selebar mungkin, sedangkan pintu neraka ditutup serapat mungkin. Itu menunjukkan apa? Kita di bulan Ramadan ini dipacu untuk melakukan kebaikan. Makanya orang beriman itu hendaknya termotivasi untuk melakukan kebaikan. Seperti dalam ungkapan berpacu dalam ibadah. Melodi sopo gitu. Ya, berpacu dalam ibadah kok melodi kenceng lagi, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi jamaah sekalian, singkatnya Al-Baqarah 183 sampai 186 ada 3 target saum. Ya, boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar ini ya. Ini rumornya. Jadi apa? Tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu jadi orang yang bertakwa. Singkatnya, takwa kita ambil dari definisi Ali bin Abi Thalib. Takwa itu apa? Takwa itu adalah al-khauf, takut kepada Allah. Makanya kalau pemimpin, pejabat, aparat, ya, menteri, presiden itu takut kepada Allah, mesti nggak akan curang, mesti nggak akan bohong, mesti nggak akan zalim. Betul? Betul. Tapi kalau udah nggak punya rasa takut, ya siapa saja itu, ya bisa bentuknya nyolong, bisa bentuknya ngapusi, bisa bentuknya zalim, bisa bentuknya memusuhi ulama, bisa mensengsarakan rakyat. Betul nggak? Betul. Tapi kalau takut kepada Allah, pasti dia jujur, adil dan amanah. Maka yang adil, jujur dan amanah, yang punya jiwa-jiwa itu kita doakan semoga istiqomah dalam kebaikan. Amin ya. Yang jahat, yang curang, yang menyusahkan, mensengsarakan rakyat, kita doakan semoga dihinakan, dihancurkan oleh Allah. Amin ya. Boleh doa gitu. Bahkan kenceng lagi boleh. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa takut kata Ali bin Abi Thalib. Kamu belum dikatakan bertakwa kalau kamu tidak punya rasa takut. Dan orang yang takut dalam kehidupannya kepada Allah pasti dia akan berhati-hati berucapnya hati-hati. Makanya kalau dia dapat jabatan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau disogok, Pak, tolong Pak, Bapak ini kan yang menentukan diterima tidaknya proyek, Pak. Tolong Pak, menangkan Pak, ini ya PT kami ini masih kecil Pak, kami pengusaha kecil Pak, tolong nanti Pak. Ini adalah kadarnya. Apa ini? Ini yang buat kayak gini rusak. Tolong deh Pak. Ini baru dewe. Enggak bisa. Kenapa Pak? Kurang gede ternyata. Astagfirullahaladzim. Bukan karena takut kepada Allah, tapi kurang gede. Dasar setan ya gitu itu. Na'udzubillah min. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa itu dia beramal ibadah ngikutin tuntunan Al-Quran. Dan syarat ibadah itu 2. 1 ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua ittiba'ur rasul. Ya. Apalagi kalau namanya ZIS. Nih, saya ingatkan Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk mengeluarkan ZIS, zakat, infak dan sedekah itu catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas, ya. Biar banyak, yang penting ikhlas ya. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas diungkit-ungkit, ini najis gitu ya. Nauzubillah min. Yang ketiga, orang yang bertakwa gimana? Ar-ridha bil qalil. Nrimo ing pandum, qanaah. Qanaah itu apa? Menerima apa adanya. Makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari kan begitu. Masalahnya betul jamaah sekalian, kalau makan pakai tahu tempe tiap hari itu bisa mengakibatkan darah tinggi masalahnya. Kok bisa? Iya, ini lagi katanya gitu. Nauzubillah min. Ya. Tapi kok adanya itu ya udah syukurilah apa yang ada kan begitu ya. Yang keempat, orang yang bertakwa itu apa? Al-istidad liyaumir rahil. Mempersiapkan diri dengan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh yang terbaik menghadap Allah. Ini maaf, aku nak tanya nih pada Bapak Ibu jamaah sekalian. Ini saya contohkan begini. Bapak itu baik banget, Ibu itu baik banget. Kenapa Ustaz? Ibu itu baik banget, Bapak itu baik banget. Ya tapi kenapa Ustaz? Masya Allah, Ibu itu, Bapak itu meninggalnya lagi sholat tahajud. Pengen nggak kira-kira? Pengen nggak? Dan itu tidak akan mungkin terjadi pada jamaah. Kalau jamaah jarang tahajud mesti nggak mungkin itu. Lihat toh, pingin mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud, nggak bisa. Pingin mati dalam keadaan baca Al-Quran, lihat Al-Quran aja langsung ngangop kok gitu. Pingin mati dalam keadaan zikir tapi yang didengarkan
Iya, yang dilengani brang. Nggak bisa. Al-Quran ini nggak bisa bersatu dengan yang namanya musik. Ya, makanya lihat kalau ada yang naik motor duduk itu mesti nggak mungkin itu dengerin Al-Quran. Kalau Al-Quran kan amma yatasaalun, nggak mungkin dia gitu kan. Nah, jadi persiapan untuk hari akhirat itu sebanyak mungkin. Kenapa jamaah sekalian? Nih, nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas. Kata Rasulullah, dua nikmat yang banyak manusia lupa lalai darinya, yaitu dua kenikmatan apa? Al-siha wal faraq, nikmat sehat dan nikmat sempat. Ini jamaah sekalian, ya mumpung kita lagi sehat, sempat, dikasih rezeki oleh Allah, maksimalkan untuk ibadah. Bahkan untuk Ramadan ini kita khususkan. Nih ibu-ibu, misalkan uang belanjanya biasanya ya katakanlah 1,7. Untuk Ramadan ini pokoknya yang 200-nya atau 300-nya diinfakin. Kira-kira siap nggak Bu? Bapaknya masih seneng nih. Ya nggak siap ngapain nggak siap? Kalau nggak berarti nggak ada bedanya dong. Hari yang biasa dengan hari Ramadan. Jangan Ramadan ini malah kita banyak pengeluaran yang berlebihan. Uang Ramadan itu mengajarkan kesederhanaan, kita kok malah dendam. Buka kalau nggak lengkap, masya Allah. Paling nanti yang dimakan juga cuma sedikit. Orang yang beriman tuh nggak usah banyak-banyak makan, tuh cukup nasi dengan ya ikan, udang, teri, kemudian rendang, boleh lah misalnya itu. Neng, ya usah. Neng ya usah. Masya Allah ya. Baik jamaah sekalian. Nah, jadi itu yang pertama, targetnya menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, la'alakum tashkurun. La'alakum tashkurun itu Allah jelaskan. Satu ayat tentang syukur itu jarang sekali diungkap. Padahal jelas sekali. Kalau fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ini sering kita baca, sering kita dengar. Ya, nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan, nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan, itu diulang-ulang sampai 31 kali. Kalau la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, itu juga kita sudah hafal. Ya, jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku kata Allah, maka Allah akan tambah berkah karunia-Nya, tapi kalau kalian kufur sungguh azabku amatlah pedih. Tapi ada satu ayat tentang syukur jarang dibaca, jarang dipelajari, yaitu yang terdapat di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah. Kemudian target yang ketiga kita menjalankan shaum ini adalah la'allahum yarsudun, agar kita selalu di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Targetnya begitu mulia. Jadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur dan selalu di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan ketika kita menjalankan shaum betul-betul imanan dengan iman yang benar, dengan mengharapkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan landasan ilmu yang benar pula. Itulah yang akan menjadikan shaum kita diterima dan amal-amal ibadah yang lain pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Nah, sebelum ditutup, ini ada kenang-kenangan dari saya satu doa. Ini doanya orang yang berilmu, doanya orang yang solih, doanya orang yang ahli ibadah, doanya orang yang mendambakan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi sebelumnya saya ingatkan, di setiap malam, dalam hadis yang cukup panjang, di setiap malam Allah memastikan ada dari hambanya yang dimasukkan ke dalam surganya. Nah, kita nggak tahu siapa itu. Maka para ulama memberikan resep gimana caranya. Hadisnya sudah jelas. Di setiap malam di bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan, Allah pastikan ada dari hambanya Allah ini, dipastikan dia akan menjadi penghuni surga. Nah, maka jamaah sekalian pastikan begitu masuk maghrib atau habis buka atau habis tarawih atau pada isya berdoa. Doanya apa? Ya Allah, masukkanlah aku dan keluargaku ke dalam surgamu dan jauhkanlah dari azab siksa nerakamu. Ya, itu salah satu doanya gitu. Ada lagi contoh yang lain, ya Allah, masukkanlah aku dan keluargaku ke dalam surgamu dan hapuslah ya Allah kalau aku dan keluargaku termasuk orang-orang yang menjadi calon penghuni neraka atau terdaftar calon penghuni neraka. Hapus ya Allah, ganti ya Allah agar aku dan keluargaku menjadi penghuni surga. Fahim tum? Fahim tum? Malam pertama sampai kemarin udah doa gitu belum?
Masya Allah. Tapi tidak apa-apa. Ya, tidak ada istilah kata terlambat. Ya, yang masalah kalau sudah tahu terus nggak mengamalkan, itu yang menjadi masalah. Baik, ikutin saya doa. Insya Allah 2 kali hafal. Insya Allah kalau kita sering doa ini, hidup kita akan berubah menjadi lebih baik. Yakin? Insya Allah. Baik, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Selamat. Sekali lagi yang semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Baik, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tarawih, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Ya. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itulah yang hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi, hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.